Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banidal Afiqi dari kelas 7 MTS Anggrena Roibani Fida. Yang terhormat Abiani Fiaminda selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Roibani Fida. Dan saya cintai keluarga saya, guru saya, dan orang tua saya, dan teman-teman saya. Malam ini saya akan mempresentasikan film saya berjudul Kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, kisah menurut bahasa adalah dari kata kosu. Kosu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Al-Quran 1994-435. Nah, kata ini juga semakna dengan tatabul atsar yang berarti pengulangan kembali hal masa lalu. Sirzin 1998-118. Nah, kata al-qasu adalah bentuk master seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 64. Nah, kisah berarti berita mengenai suatu peristiwa, suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berturut-turut. Sirzin 1918. Sedangkan menurut Al-Quran, qasasil Al-Quran adalah pemberitaan Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, membuat kenabian terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran 1994-436. Nah, macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama itu kisah para nabi. Kisah para nabi seperti seorang putra Nabi Adam, Qabil dan Nabil, Zulkarnain, habis itu Ashabul Kahfi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, Nabi Ismail yang mau disembelih dan lain-lain. Kedua, kisah para nabi yang berdakwah kepada kaumnya seperti kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain. Nah, dan mukjizat para nabi seperti banyak, ada Nabi Musa mengeluarkan mengeluarkan air dari batu, membelah laut dan lain-lain. Dan yang kedua itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu seperti dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya, seperti kisah yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, kisah dua orang putra Adam, kisah penghuni gua, kisah Zulkarnain dan lain-lain. Yang ketiga adalah kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Rasulullah seperti perang Uhud dan perang Badar dan perang Hunain dan lain-lain. Nah, tujuan kisah dalam Al-Quran adalah pertama, cerita dalam Al-Quran bukanlah suatu gubahan yang hanya bernilai sastra saja, baik gaya bahasa maupun cara mengabarkan peristiwa-peristiwanya. Oleh karena itu, kisah dalam Al-Quran secara umum semata-mata tujuan agama, menurut Sirzin 1998-120. Jika dilihat dari seluruh kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran, maka menurut Muhammad Sirzin 1998-101 mengutip pandangan Syed Qutb bahwa kisah yang ditampilkan memiliki tujuan tersendiri. Itu pertama, menetapkan adanya waktu dan kerasulan dalam Al-Quran. Ini diterangkan dengan jelas, yaitu pada firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 2-3. Dan ada di dalam Al-Quran lagi, akan dicari. Yang kedua, menerangkan bahwa agama semuanya itu datang kepada Allah, datang dari Allah. Pada masa Nabi Nuh sampai dengan masa Nabi Muhammad, bahwa kaum muslimin semuanya merupakan satu. Dan yang ketiga, menerangkan bahwa agama itu semuanya berdasarkan pada satu Tuhan, dan itu semuanya dari Tuhan yang Maha Esa, seperti pada Quran surah Al-A'raf ayat 59. Yang keempat, menerangkan bahwa cara yang ditempuh oleh para nabi dalam berdakwah itu satu, dan sambutan kaum mereka terhadap dakwanya juga serupa. Yang kelima, menerangkan dasar yang sama antar agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah,
urgensi menjelaskan asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, mendukung hati Rasulullah dan hati umatnya atas agama Allah. Ketiga, membenarkan para nabi terdahulu dan menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak. Keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dan berita-beritanya dan mukjizat-mukjizatnya. Kelima, menyimak kebohongan ahli kitab dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu dirubah atau diganti. Keenam, kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan menetapkan pesan-pesan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.